Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PAUD, ketemu lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bahasa reseptif pada anak usia dini. Apa itu bahasa reseptif? Sejatinya dalam membahas keterampilan dalam berbahasa terdapat dua kategori, yakni keterampilan berbahasa reseptif dan keterampilan berbahasa ekspresif. Namun, kali ini kita akan fokus membahas satu kategori saja, yaitu keterampilan berbahasa reseptif. Keterampilan berbahasa reseptif adalah keterampilan bahasa yang diaplikasikan untuk memahami sesuatu yang disampaikan melalui bahasa lisan maupun tulisan. Adapun yang termasuk keterampilan berbahasa reseptif yakni kegiatan mendengar dan membaca atau berbicara. Kegiatan pertama yang akan kita bahas yakni mendengar. Dalam mendengar terdapat 3 poin, yakni mendengar, mendengarkan, dan memahami. Mendengar yakni respon fisik yang meliputi auditory acuity atau kemampuan untuk mendengar, dan persepsi auditori atau kemampuan untuk membedakan suara secara bersamaan dan menyimpan berbagai suara dalam memori. Yang kedua, mendengarkan, yakni tindakan persepsi yang mencakup perhatian, kepedulian, dan isyarat dari lingkungan. Yang ketiga, memahami, tindakan pengolahan kognitif yang mencakup memperoleh makna dari apa yang didengar, menghubungkan suara dengan kata-kata yang sudah dikenal, dan pengorganisasian, membayangkan dan menghargai apa yang didengar. Lantas, mengapa mendengar itu penting? Ini penjelasannya. Yang pertama, mendengar merupakan kemampuan paling awal dalam kehidupan sebelum berbicara, membaca, dan menulis. Yang kedua, anak membutuhkan masukan kata yang bermakna untuk dapat berbahasa. Yang ketiga, fonologi atau sistem suara dalam bahasa yang sangat berpengaruh untuk belajar membaca. Hal-hal yang mempengaruhi mendengar. Yang pertama, kapasitas, yakni ketajaman pendengaran, persepsi auditori, gangguan pendengaran, dan kecakapan bahasa. Yang kedua, motivasi, yakni tujuan, keuntungan, dan menarik atau tidak untuk didengar. Yang ketiga, kebiasaan, yakni mendengarkan secara pasif atau aktif. Yang keempat, konteks, yakni dekat atau tidak dengan lingkungan anak. Kegiatan yang kedua yakni berbicara. Berbicara adalah kemampuan seseorang dalam mengungkapkan atau mengekspresikan ide, pikiran yang ada dalam diri yang melibatkan orang lain dan menyampaikan informasi tersebut dengan menggunakan kata-kata. Selanjutnya, terdapat metode untuk mengembangkan kemampuan berbicara anak usia dini. Dalam proses pembelajaran anak usia dini, ada beberapa metode yang dapat diterapkan. Salah satunya adalah metode bercerita. Bercerita adalah menyampaikan sesuatu yang berisi tentang suatu kejadian yang disampaikan melalui audio dan visual, dengan tujuan memberikan pengetahuan dan pesan dalam cerita tersebut. Metode bercerita merupakan salah satu proses belajar bagi anak usia dini dengan menyajikan cerita kepada anak. Bercerita menanamkan kemampuan berpikir dan memberikan peluang bagi anak untuk belajar menelaah kejadian-kejadian di sekelilingnya. Tujuan metode bercerita menurut Molly Catton. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai sosial, moral, dan keagamaan dan memberikan informasi tentang lingkungan sekitar. Yang kedua, agar anak mampu memahami pesan-pesan yang disampaikan melalui kegiatan bercerita. Yang ketiga, agar anak mampu mendengarkan dengan seksama terhadap apa yang disampaikan orang lain. Yang keempat, agar anak mampu berpikir dan bertanya apabila tidak memahaminya. Yang kelima, agar anak mampu menjawab pertanyaan yang diutarakan orang lain. Yang keenam, agar anak mampu menceritakan dan mengekspresikan apa yang didengarnya, sehingga pesan dari cerita dapat disampaikan dan dipahami orang lain. Hubungan antara bahasa, berbicara, dan bercerita. Bahasa atau language dan bicara atau speech adalah dua hal yang tidak dapat dilepaskan antara satu dengan yang lain.
karena bahasa mencakup setiap bentuk komunikasi yang muncul akibat pikiran dan perasaan untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Dengan bercerita, membuat anak memiliki banyak perbendaharaan kosakata. Dengan banyaknya kosakata tersebut, maka anak akan dengan mudah untuk berkomunikasi dan bercerita kepada orang lain. Jika sebaliknya, anak kekurangan perbendaharaan kosakata untuk berkomunikasi, maka anak akan kesulitan untuk mengutarakan apa yang ia rasakan dan kesulitan dalam berbicara kepada orang lain. Tahapan bahasa reseptif anak usia dini. Usia 0-12 bulan. Berikut cirinya. Yang pertama, kaget dengan suara keras atau suara asing. Yang kedua, melihat ke arah orang yang berbicara. Yang ketiga, menyuarakan ketika merespon musik atau suara tertentu. Yang keempat, anak akan mulai mengeluarkan ocehan-ocehan, seperti ingin menyampaikan sesuatu. Usia 1-3 tahun. Berikut cirinya. Yang pertama, dapat mengenal namanya sendiri. Yang kedua, memahami petunjuk sederhana yang mencakup kata-kata yang sering didengar. Yang ketiga, memahami kata larangan seperti tidak. Yang keempat, merespon secara benar pertanyaan dasar. Yang kelima, memahami konsep sederhana seperti besar atau kecil, hari ini, waktunya tidur, dan lain-lain. Usia 3-5 tahun. Berikut cirinya. Yang pertama, merespon percakapan dengan bertanya. Yang kedua, menirukan gaya orang dewasa ketika berbicara. Yang ketiga, senang mendengar beberapa cerita dan mengulanginya berkali-kali. Yang keempat, mengidentifikasi warna dan bentuk dasar. Yang terakhir, memahami dua perintah. Baik teman-teman, sekian pembahasan materi kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Piaut.